Nah, jadi sekali lagi QK kita sebut sebagai Q lambda kita sebut sebagai cyclic atau ignorable coordinate. Sehingga di sini del L per del Q lambda sama dengan 0. Nah, sekali lagi kapan ini terjadi adalah ketika koordinat dan kecepatan mulai konstan ketika gerak partikel tersebut berlangsung. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh, misalnya anggap sebuah gerak, misalnya contoh ya, anggap sebuah gerak yang berada pada titik pusat massanya, nah, gerak pada titik pusat massa suatu partikel pada koordinat polar misalnya, sebagaimana yang hari itu kita sudah sempat lihat juga, di mana kita merumuskan L sama dengan T minus V, di mana T adalah kinetik dan V ini adalah potensial. Nah, ini kemarin kinetiknya untuk koordinat polar kan setengah M R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, ini dikurang dengan potensialnya yaitu V sebagai fungsi R. Nah, jadi di sini selagi koordinatnya kan di sini kalau koordinat polar kan pasti koordinatnya adalah theta, R theta ya. Nah, tetapi di sini kita melihat tidak ada theta pada persamaan ini sehingga theta kita sebut sebagai siklik. Nah, theta adalah siklik atau pengabaian ya, pengabaian. Nah, kenapa? Karena sekali lagi seharusnya pada koordinat polar sistem gerak partikel itu kan kita tahu koordinatnya adalah R theta, kan koordinat polar itu ada R dan ada theta. Misalnya ada sebuah lingkaran gerak rotasi misalnya seperti itu. Nah, ini kan pasti ada sudutnya theta dan ada R-nya. Nah, sekarang pada persamaan ini Lagrangiannya kita melihat bahwa R ada tetapi theta tidak ada. Artinya theta itu adalah siklik, kita abaikan. Makanya dia tidak ada pada persamaan. Atau kita balik pernyataannya, ketika pada persamaan Lagrangian suatu benda ada koordinat yang tidak ternyatakan pada persamaan L itu, maka koordinat tersebut adalah kita sebut sebagai siklik atau koordinat yang diabaikan. Nah, semoga jelas di sana ya. Nah, sehingga di sini dapat kita tuliskan generalize momentumnya, berarti ya P theta ya, P theta per del L per del theta dot. Nah, di mana ini ya tinggal kita turunkan L ini kita turunkan terhadap theta dot. Kita tahu apabila kita turunkan terhadap theta dot ini hasilnya ya langsung saja ya MR kuadrat theta dot. Nah, kenapa? Karena duanya ini kan respect terhadap theta dot ya, berarti 2 dikali setengah 1 M dikali R kuadrat adalah konstanta di depan theta dot kuadrat, dan theta dot dikurangi 1 tinggal theta dot. Bagaimana dengan R dot kuadrat? Ya, R dot kuadrat kan konstan terhadap theta dot, berarti dia 0 turunannya. VR pun ya konstan terhadap theta dot, juga 0 turunannya. Nah, sehingga kita memperoleh momentum anggularnya, sekali lagi momentum angularnya P theta sama dengan MR kuadrat theta dot. Nah, seperti itu. Jadi ini kan konstan ini ya, nilainya adalah konstan. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita harapannya kita harus sampai ini ke persamaan Hamiltoniannya ya. Sehingga setelah ini kita bisa fokus bahas-bahas soal saja lagi ya.
Minimal ada satu pertemuan khusus kita nanti bahas soal Hamiltonian dan Lagrange. Nah, sekarang kita lihat kemarin kita sudah singgung masalah konservatif, gaya konservatif ya. Nah, di sini juga kita akan melihat konservatif. Kalau kemarin kan konservatif gaya konservatif ya, yang membawa kita kepada persamaan potensial. Nah, sekarang kita akan melihat konservasi atau konservatif conservation of linear momentum ya. Linear momentum. Nah, kenapa linear momentum? Karena kemarin kita melihat Lagrange, kita mengambil gaya untuk mendapatkan potensial. Tetapi untuk Hamiltonian kita ambil linear momentumnya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi sebuah partikel itu dapat dinyatakan dengan posisi, sekali lagi suatu partikel itu dapat kita nyatakan dalam bentuk posisi. Posisi ini kan nanti akan respect terhadap gaya ya. Nah, dan dapat juga kita nyatakan dengan momentum. Kenapa? Karena momentum ini juga ada posisi di dalamnya, yaitu turunan daripada posisi. Kalau gaya kemarin turunan kedua daripada posisinya x double dot, tetapi linear momentum ini mx dot. Nah, jadi konservatif juga berlaku di sini ya. Nah, di sini di statementkan bahwa Lagrangian itu Lagrangian dari suatu sistem tertutup, Lagrangian dari sistem tertutup, dari pada sebuah kerangka inersia nah, akan mulai tidak terpengaruh atau invarian, tidak bervariasi lagi nilainya. Nah, sekali lagi, Lagrange dari suatu sistem tertutup itu, ini untuk sistem tertutup ya, maka kerangka inersianya akan mulai tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh terhadap apa? Ya tentu saja tidak berpengaruh terhadap posisi dan kecepatan, sama konsepnya dengan tadi. Nah, dan invarian ini tidak bervariasi lagi. Sehingga akibat ini delta L, nah delta L ini kan perpindahan daripada L ini kan harus 0 nilainya. Karena tadi dinyatakan tidak terpengaruh atau invariannya. Nah, ini diambil dari sigma K del L per del QK dikali delta QK. Ini tak salah saya sudah pernah juga kita rumuskan sebelumnya ya, kita tuliskan sebelumnya ketika minggu kemarin membahas persamaan Lagrange. Nah, ini ditambah dengan sigma K del L per del QK dot dikali perpindahan atau displacement daripada del QK dot. Nah, ini totalnya sama dengan 0. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa delta L ini small displacement, perpindahan sedikit daripada L ini sama dengan 0. Ketika dia mulai tidak berpengaruh dan tidak bervariasi lagi. Artinya dia konstan kan? Tidak terpengaruh atau invarian itu kan maksudnya adalah konstan. Sesuatu yang konstan kita turunkan terhadap posisi, ya dia tidak akan berpengaruh, ya sama dengan 0. Sama dengan terhadap waktu juga pasti sama dengan 0, kita turunkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini sekali lagi del L per del QK turunan L terhadap koordinat sama dengan 0. Nah, jadi
sehingga persamaan Lagrange kita, persamaan satu tadi di awal ya, persamaan Lagrange pertama, itu kan ada yang bagian yang minusnya. Nah, bagian yang ini. Nah, sehingga bagian yang del L per del QK ini sama dengan 0. Sehingga sekarang kita dapat menulis persamaan kita menjadi D per DT del L per del QK dot sama dengan 0. Nah, seperti ini. Hilang bagian yang kedua tadi, atau del L per del QK. Kenapa? Del L per del QK sama dengan 0. Sehingga D per DT, del L per del QK dot ini dikurang 0 sama dengan 0. Artinya dikurang 0 itu tidak kita tulis lagi. Langsung seperti ini. Jadi persamaan Lagrange kita menjadi seperti ini. Nah, sehingga saya tulis ulang di sini biar jelas. D per DT dari del L per del QK dot sama dengan 0, persamaan Lagrange kita. Nah, di sini kita lihat bahwa kapan ini terjadi adalah ketika kapan turunan daripada suatu benda itu sama dengan 0 adalah ketika yang kita turunkan itu adalah sebuah konstanta. Sehingga di sini del L per del QK dot ini sama dengan konstan. Nah, kenapa? Karena dia konstan, kita turunkan terhadap D per DT ini hasilnya sama dengan 0. Itu syaratnya ya. Nah, sehingga di sini sekarang kita coba tulis persamaan kita. Kemarin kita punya L sama dengan TQK dot dikurang, ini T sebagai fungsi QK dot dikurang V sebagai fungsi QK. Nah, sebelum saya lanjutkan, semoga tidak ada yang bermasalah dengan persamaan ini. Semoga semua kita paham. Nah, tapi di sini takut ada yang lupa. Saya coba ini lagi. Balik lagi ke belakang, kenapa T ini fungsi daripada QK dot? Nah, ingat, T itu sama dengan setengah M. Nah, M misalkan MX dot kuadrat misalnya. Ini kan MX dot kuadrat. Atau boleh juga ini, kalau dia 3 dimensi, kemarin T sama dengan setengah M X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat tambah Z dot kuadrat. Artinya T ini adalah sebagai fungsi daripada QK dot, di mana QK-nya bisa X, bisa Y, dan bisa Z. Nah, bisa dipahami ya. Jadi T itu adalah fungsi daripada X dot, Y dot, dan Z dot. Yang kita generalkan ini semua ketiga-tiga ini menjadi QK dot kuadrat. Nah, tetapi kalau fungsinya ya kita buat fungsi QK saja ya, QK dot saja ya. Nah, sementara potensial V ini kan fungsi daripada posisi Vx tadinya, atau VR, V sama dengan VR pada koordinat polar. Artinya apa? Ini kan koordinat. Otomatis koordinat berarti baik X, baik Y, baik Z, baik R itu kita sebut sebagai koordinat QK. Nah, sehingga di sini T sebagai fungsi QK dot dan V sebagai fungsi daripada QK. Nah, sehingga dari sini barulah dapat kita lanjutkan del L per del QK dot. Nah, ini sama dengan kita masukkan ke dalam persamaan kita. Sebentar saya ini kan. Jadi kita substitusikan kepada persamaan kita, otomatis ini menjadi del per del QK dot ini T minus V. T minus V.
ya, T minus V. Nah, ini sama dengan nilainya, saya buat di sini saja, del per del QK dot, del per del QK dot, ini setengah M sigma dari K QK dot kuadrat. Nah, atau ini nilainya sama dengan MQK dot, sama dengan MQK dot. Nah, lagi-lagi ini adalah apa? Momentum PK. Kenapa? PK tadi adalah M dikali, kan momentum linear itu kan M dikali V, M dikali kecepatan. MQK dot ini kan adalah M dikali V, ini maknanya sekarang. Sehingga kita sebut sebagai momentum. Artinya, kembali lagi, del L per del QK dot sama dengan PK. Nah, kembali lagi ke sini dia ya. Nah, seperti itu. Pak, bagaimana dengan V? Kenapa di sini ketika diturunkan persamaan ini terhadap QK dot, kita hanya diberikan setengah MQK dot kuadrat saja. Artinya ini hanya kinetik saja, karena V ini adalah fungsi posisi. V ini adalah VQK. Kita turunkan terhadap QK dot, otomatis hasilnya sama dengan 0. Sehingga yang tinggal hanya T saja. T saja, sehingga T tadi adalah setengah M QK dot kuadrat. Nah, K ini, sigma K ini menandakan generalized koordinatnya. Artinya, kalau kita punya, contoh ya, kita punya koordinat kartesian 3, sekali lagi, saya tulis di sini, del per del QK dot, dalam kurung, setengah M sigma K QK dot kuadrat ya, QK dot kuadrat, ini sama dengan PK atau momentum ya. Nah, ini mengartikan bahwa jika contoh ya, jika koordinat, kita lihat pada prakteknya seperti apa, jika pada koordinat kartesian, maka dapat kita tulis bahwa del QK dot, nah ini kan sama dengan setengah M. Nah, ini kan K sigma ini menandakan jumlah dari koordinat K. Artinya berarti QK dot itu berarti QK dot ini dapat kita ganti dengan koordinat kartesiannya, yaitu X dot kuadrat kan jumlah, berarti ditambah Y dot kuadrat ditambah Z dot kuadrat. Nah, seperti itu. Ini sama dengan PK. Nah, di mana ini adalah kembali lagi kita sebut sebagai T, kinetic energy yang tadinya sudah kita definisikan ya. Nah, atau dapat kita tulis del T per del QK dot sama dengan PK. Nah, seperti itu konsep daripada konservasi dari momentum linear. PK adalah momentum linear, sekali PK di sini sama dengan M dikali velocity, kecepatan, yaitu QK dot kecepatannya. Nah, sekarang kita lihat, tetapi saya akan skip ada beberapa persamaan mungkin yang akan saya skip untuk mengejar waktu ya, takut tak sampai. Nah, setelah ada konservasi momentum linear, sekarang kita lihat konservasi
konservasi energi. Konservasi energi ya. Nah, di sini kita diberikan pada sebuah kerangka inersia masih sama dengan tadi ya. Nah, kita akan diberikan DL sama dengan DL ini adalah diferensial dari L, diferensial daripada Lagrange ya. Diferensial daripada Lagrange LDL sama dengan ini diberikan K del L per del QK, del L per del QK. Nah, ini dikali dengan DQK. Nah, ini sepakat ya. Kenapa? Karena awalnya tadi ini adalah L. L itu adalah del L, sigma del L per del QK. Tapi karena kita buat dia DL, sehingga di sini DQ. Nah, semoga tak ada masalah di sini. Nah, sehingga di sini akan ditambah dengan sigma K del L per del QK dot DQK dot ya, DQK dot. Nah, ini ditambah dengan ini respect terhadap L ya. L ini kan tadi fungsi daripada QK, fungsi daripada QK dot, dan fungsi daripada waktu, yaitu del L per del T dt. Nah, sekarang clear bahwa L adalah fungsi daripada Q, fungsi daripada QK, boleh saya buat QK, ini QK dot, dan fungsi daripada waktu T. Nah, artinya, sekali lagi, ini kita sebut sebagaimana yang kita pelajari di awal dulu, kita sebut sebagai holonomic constraint. Holonomic constraint. Nah, apa itu holonomic constraint? Adalah suatu persamaan gerak dari suatu benda atau suatu persamaan matematika yang dapat kita tulis sebagai fungsi daripada posisi dan waktu. Nah, itu kemarin ya, beberapa pertemuan yang lalu kita 3 minggu yang lalu kita pelajari. Nah, sehingga dari sini kita akan dibawa kepada, nah, saya ini langsung akan memberikan persamaannya saja, saya tidak akan turunkan lagi. Kita akan diberikan persamaan, H sama dengan, ini nanti tolong dilihat pada bukunya ya, cara menurunkannya, ini hampir sama dengan yang kita lakukan tadi ya. H sama dengan sigma K QK dot del L per del QK dot minus L. Nah, ini tentu nilainya sama dengan, ini kan tadi adalah del L per del QK dot, ini kan adalah PK tadi. Sehingga di sini dapat kita tulis, kita ganti del L per del QK dot ini K dengan PK. Dengan PK dikali QK dot ya. QK dot minus L. Nah, otomatis ini nilainya kita adalah konstan ya, nilainya adalah konstan. Nah, sehingga dari sini kita dapat menulis ini langsung saja saya skip ya, nanti mohon sekali lagi mohon dibaca buku Atam P. Arya ini untuk melihat bagaimana cara menulis Hamiltonian terakhir ini ya. Ini supaya kita terkejar sampai ke persamaan dinamikanya. Nah, jadi di sini terakhir akan diperoleh H Hamiltonian. Nah, tadi kan sudah ada ya, H itu adalah Hamiltonian ya. Hamiltonian. Nah, ini sehingga dapat ditulis dalam bentuk 2T kinetic energy
dikurang T minus V. Nah, ini adalah L, di mana ini besarnya akan menjadi 2T dikurang T, berarti T ya. Kemudian minus dikali minus menjadi plus V. Nah, ini H ini kita sebut sebagai Hamiltonian T ditambah V yang besarnya sama dengan E, energi, yaitu konstan. Nah, inilah Hamiltonian T plus V. Kalau Lagrangian kemarin, Lagrangian adalah T minus V. Ini adalah Lagrangian. Nah, seperti itu. Nah, apa yang dapat diambil dari sini? Yang dapat diambil dari sini adalah kita akan diberikan, tak salah saya, ada diberikan, oh iya ini ya. Kita akan diberikan definisi bahwa Hamiltonian, tadi kan Hamiltonian ini kan adalah konstan. Tapi ingat, L sama dengan T minus V bukan konstan. Yang konstan itu sekarang adalah Hamiltonian. Kalau L tidak konstan, ya. Bisakah L sama dengan konstan? Ya bisa. Kapan itu kondisinya? Yaitu untuk kondisi yang kita pelajari tadi, yaitu kondisi di mana gerak suatu benda mulai konstan pada posisi dan kecepatan. Nah, mulai konstan posisinya, mulai konstan kecepatannya, maka dia berlaku mulai berlaku Hamiltoniannya. Tetapi ketika dia tidak konstan, artinya berubah-ubah varian, berarti L Lagrange. Jadi sekali lagi, Lagrange dan Hamiltonian ini konsep yang dapat kita gunakan kalau Hamiltonian dapat kita gunakan untuk suatu sistem partikel yang bergerak konstan terhadap kecepatan dan terhadap posisi. Nah, artinya dia bergerak bisa saja dia bergerak pada kecepatan konstan, misalnya dia dalam keadaan diam, bisa juga. Nah, tetapi untuk L Lagrange ini ya dia ada perpindahan ya, bicara masalah gerak atau tidak, misalnya pada dinamika pada. Nah, tetapi sekali lagi ingat, tadi di sini diberikan kita Hamiltonian dengan definisi, ada 4 definisi yang harus kita ingat ya. Yang pertama, H sama dengan konstan, nilai konstan. Nah, ini adalah sama dengan total energinya, total energi. Nah, kemudian H ini juga bisa sama dengan konstan, tetapi tidak sama dengan total energi. Total energi. Nah, sedangkan H bisa juga tidak konstan. H tidak konstan. Nah, tetapi ini sama dengan total energinya. Total energi, dan H bisa tidak konstan. Nah, dan tidak sama dengan total energi. Jadi ini ada 4 possibility atau 4 Hamiltonian daripada fungsi Hamiltonian ini. Ada 4 kemungkinannya, yaitu H sama dengan konstan, tetapi sama dengan total energi nilainya. Bisa juga H itu konstan, tetapi dia tidak sama dengan total energi. Nah, dan bisa saja dia tidak konstan, yang itu sama dengan total energinya, dan bisa tidak konstan dan tidak sama dengan total energi. Itu kita sebut sebagai possibility daripada Hamiltonian. Nah, jadi sekali lagi yang harus diingat bahwa di sini pada Hamiltonian ini L, sekali lagi pada Hamiltonian, pada fungsi Hamilton ini
kita tadi menganggap bahwa L itu adalah invarian atau L adalah invarian. Invarian. Atau terkeluar. Baik, saya share. Nah, jadi bagaimana persamaan Hamilton tentang gerak ini? Nah, ini bisa kita mulai dari sini ya. Sebelumnya kita sudah melihat pada Lagrangian, sekali lagi kita tulis L sama dengan L sebagai fungsi daripada QKA. L sebagai fungsi daripada QKA, QK dot, T ya, Lagrangian ya. Nah, kemudian ini diferensialnya DL-nya adalah sigma daripada K sama dengan 1 sampai, nah kalau N ini jumlah partikel ya. Nah ini dapat kita tulis del L per del QK, ini yang tadi ya, dikali dengan DQK ditambah del L per del QK dot dikali DQK dot. Nah ini ditambah dengan del L per del T dikali DT. Nah ini sebetulnya sangat penting ya, yaitu menggambarkan L Lagrange sebagai fungsi daripada posisi dan waktu. Nah, dengan menggunakan, nah ini yang sudah kita pecahkan tadi, yang sudah kita rumuskan tadi, di mana tadi kita peroleh P dot sama dengan del L per QK. Nah, kemudian yang kedua tadi kita juga memperoleh